banyaknya benefit-benefit ya dari teknologi atau layanan cloud ini, ada 6 benefit yang saya highlight gitu kan, karena memang ini yang merupakan core of the core-nya dari cloud ya. Yang pertama dari ketangkasan terlebih dahulu. Nah, ketangkasan dari cloud. Nah, cloud memberikan akses mudah ke berbagai teknologi agar kita dapat berinovasi lebih cepat dan membangun apapun yang kita inginkan gitu kan. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita mau membangun untuk hanya media penyimpanan, untuk deep learning, atau kita ingin membuat portfolio digital gitu kan, tidak lagi menggunakan Word atau gimana, kayak kita melakukan deployment untuk membuat portfolio secara online, itu juga bisa gitu kan dengan teknologi cloud seperti itu. Nah, kita dapat dengan cepat juga menyediakan sumber daya saat dibutuhkan, mulai dari layanan infrastruktur seperti komputasi, penyimpanan dan basis data, IoT, machine learning, dan banyak lagi. Nah, kita juga dapat melakukan deployment layanan teknologi dalam hitungan menit. Dengan begitu kita dapat memberikan user experience secara maksimal. Bahkan ya, tidak lagi hanya hitungan menit seperti itu. Kita bisa memberikan layanan itu atau melakukan deployment gitu kan, dengan tadi mungkin sudah disinggung sedikit gitu terkait untuk terkait dari version dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya bagian dari DevOps gitu kan. Nah, dengan mengintegrasinya DevOps gitu, menggunakan let's say Kubernetes dan sebagainya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Agusto seperti itu nanti proses deployment itu menjadi seamless gitu kan, menjadi easy peasy seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah elastisitas. Wah, udah kayak karet gitu kan, elastis. Nah, sama dengan adanya cloud computing ini memberikan fleksibilitas, elastisitas yang without boundaries. Ya, jelas ada boundaries karena kita mengikuti layanannya gitu kan. Tetapi kita bisa dengan mudah scale up dan scale down gitu. Nah, dengan Computex Cloud kita tidak perlu lagi nih menyediakan sumber daya secara berlebihan di awal, ya kan? Untuk mengatasi aktivitas bisnis yang meningkat di kemudian hari. Kita dapat menyediakan jumlah sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ketika kita juga dapat meningkatkan atau menurunkan skala sumber daya untuk menambah atau mengurangi kapasitas secara instan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis Anda. Nah, jika kita melakukan atau mengimplementasikan gitu kan dari physical server, kita harus langsung beli banyak dan sebagainya. Sehingga apa? Investment yang diberikan, yang dikeluarkan oleh bisnis itu akan sangat besar. Mungkin untuk big business ya, big company atau multinational company itu hanya mengambil berapa persen dari alokasi dana mereka. Tetapi kebayang jika itu terjadi pada small business atau bahkan micro business, wah itu yang ada habis duluan gitu kan, yang sebetulnya core business yang mungkin jualan baju gitu kan, tetapi malah untuk modalnya itu untuk pengembangan IT-nya atau investment IT-nya. Nah, dengan adanya cloud ini memberikan solusi tepat guna seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurunkan biaya infrastruktur IT. Nah, ini juga sama ya, mengacu kepada elastisitas dan ketangkasan. Ketika kita menggunakan cloud ya, otomatis biaya infrastruktur IT ini akan bisa lebih adjust atau lebih reasonable, ibaratnya bisa lebih oke deh, kayaknya masih masuk secara budget gitu kan, karena tidak ujuk-ujuk langsung oke, kita mau ngebangun atau membuat sebuah web e-commerce gitu kan, tadi jualan baju studi case-nya, kita ingin membuat e-commerce jualan baju, tapi harus langsung beli server. Wah, kita harus punya ruangan dulu, harus ada AC dan sebagainya, kita harus membuat infrastruktur IT servernya dan yang lainnya. Itu yang ada bisa tiba-tiba langsung miliaran, gitu kan. Tetapi hanya dengan atau dengan penggunaan cloud service atau layanan cloud ini, kita bisa memulai impian kita itu dari hal kecil sedikit pun seperti itu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompatibilitas. Nah, karena sudah ada yang mengatur, sudah ada yang memanage, sudah ada yang mengorganize di balik layanan cloud tersebut ya, kita tidak harus lagi memikirkan, wah ini kompatibel nggak ya dengan aplikasi kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan programming language kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan source kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan database kita. Nah, itu sudah bisa di coverage. Karena apa? Untuk penyedia layanan cloud yang saat ini sudah ada gitu ya, itu mereka sudah mengcoverage
sangat banyak dari teknologi gitu kan yang bisa digunakan di dunia ini, sehingga kita tidak harus lagi memikirkan kompatibilitas. Kita tidak usah lagi repot-repot, wah gue harus install ini, install itu dan sebagainya, wah gue harus configuration tapi gue nggak minim logic dan sebagainya. Nah, dengan adanya cloud ini gitu kan, itu bisa meningkatkan kompatibilitas, kemudian menurunkan resiko perawatan. Nah, setelah awal nih biaya infrastruktur IT dikeluarin, wah total 10 miliar let's say gitu kan, tidak sampai situ, dia memiliki masa, let's say gitu kan, dia memiliki masa pakai sama seperti hardware lainnya gitu kan, handphone, laptop, kemudian jam dan sebagainya, namanya barang elektronik itu pasti memiliki namanya masa usang. Ibaratnya jika menggunakan kurva itu lama-lama akan menurun. Nah, sama dengan halnya pada server ya, ketika kita sudah menginvestasikan 10M gitu kan, terus ternyata kita tidak bisa melakukan perawatan dengan yang baik, sehingga resiko perawatan akan meningkat, akan membludak, akan nge-explode. Jadi tidak hanya modal awal infrastruktur IT, tetapi begitu masuk kepada resiko perawatan, duar, kita kewalahan lagi. Yang ibaratnya, wah seneng nih, kayaknya minggu depan atau bulan depan gue udah BEP nih dari usahanya, bahkan udah bisa return gitu kan, bisa balikin ke investor. Tiba-tiba server mengalami masalah, langsung lesuk lagi gitu kan. Jadi ibaratnya yang awalnya udah pengen BEP dan sebagainya, karena tidak tepat gunanya perawatan, apalagi yang memang minim knowledge terkait dari server, yang ada akan kembali ke ulur dan akan menjadi big question terhadap investor jika memang memiliki investor di dalamnya. Yang terakhir adalah sarana yang selalu up to date. Nah, ketika kita memiliki physical server sendiri, kita balik lagi, kita harus melakukan perawatan yang baik, kita harus melakukan update yang baik dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kondisi security-nya, bagaimana dengan kondisi firewall-nya? Virus itu pasti berkembang sama dengan virus manusia gitu kan, kayak COVID kemarin ada bermutasi, ada alpha, delta, habis itu dan yang lainnya gitu kan, yang sampai udah kecil gitu kan, bermutasi terus. Sama dengan halnya virus di dunia digital, itu pasti akan terus melakukan mutasi atau muncul virus-virus yang baru. Nah, jika kita tidak melakukan update gitu kan terkait firewall, terkait security gitu kan dengan regularly gitu ya, dengan rutin, yang ada kita akan mengalami serangan pada server yang kita miliki. Nah, dengan cloud ini ya kan, itu semua sudah di cover ya kan, atau di coverage dari penyedia layanannya tersebut. Seperti kemarin saya juga menggunakan dari Cloud Kilat gitu kan, saya beberapa kali dapat email gitu kan, pemberitahuan kalau sedang adanya pembaharuan sistem, pembaharuan pembaharuan security dan sebagainya. Itu termasuk di dalam sarana yang selalu up to date. Jadi ya udah, Cloud Kilat yang memikirkan kita apa? Kita fokus untuk menjalankan bisnis yang akan kita kembangkan, seperti itu.